sebelum dieksekusi. Jadi saat kalian bikin perulangan, kalian harus tahu kondisi berhentinya mana, kondisi jalannya apa, atau enggak menggunakan enumerasi, berapa kali diulang. Jadi itu harus jelas, kondisi berhentinya, atau kondisi berjalannya, atau berapa kali dia harus diulang. Itu harus jelas. Gitu ya, kalau kalian belum nggak paham itu ya berarti bisa jadi program kalian itu living forever gitu ya. Nah, dalam perulangan ada dua bagian yang penting. Pertama adalah kondisinya. Nah, ini kondisinya ini bisa berdasarkan kondisi berjalan, atau kondisi berhenti, atau kondisi banyaknya diulang. Jadi ada tiga itu. Jadi berjalan, berhenti, atau enggak banyaknya diulang. Terus badan perulangan berarti aksi yang di dalam perulangan gitu ya. Jika kondisinya terpenuhi. Nah, jadi untuk struktur perulangan biasanya ada inisialisasi dan terminasi. Inisialisasi itu adalah kondisi sebelum masuk ke perulangan. Jadi sebelum masuk perulangan itu kondisinya apa? Sedangkan terminasi adalah kondisi setelah masuk ke perulangan. Yang penting ini. Jadi inisialisasi itu kalian akan cek, oh sebelum masuk perulangan itu kondisinya seperti apa. Kalian harus tahu kondisinya seperti apa. Dan setelah masuk perulangan nanti kondisi yang dihasilkan itu seperti apa. Gitu. Nah ini ada tiga yang tadi saya bilang. Jadi perulangan ada tiga. Yang pertama berdasarkan kondisi berjalannya atau kondisi perulangannya. Itu nanti kita menggunakan while do namanya, perulangan while do. Nah, yang kedua adalah berdasarkan kondisi berhentinya. Ini namanya repeat until kalau di notasi algoritmik. Tapi kalau nanti di C itu namanya adalah do while. Jadi kebalikan sama while do. Jadi kalau while do itu berarti kondisi berjalan, kalau do while berarti kondisi atau repeat until kondisi berhentinya. Nah, terus kalau menggunakan enumerator atau enumerasi itu for to do. Jadi lakukan sampai kapan gitu ya, sampai kondisinya jelas. Jadi kalau will do sama repeat until ini berdasarkan kondisi. Jadi tidak tahu, kita bisa aja tidak tahu berapa banyaknya, bisa tidak tahu, bisa juga kita tahu tapi berdasarkan misalkan kita akan looping sebanyak kurang dari n-nya tahu kan, tapi itu juga bisa. Kalau for to do kita udah jelas, kita looping dari 1 sampai 10 atau 1 sampai 20 itu jelas. Gitu. Jadi kondisinya jelas, atau misalkan looping dari berapa sampai berapa kan jelas, kondisi perulangannya jelas. Ada tiga yang akan kita pelajari dalam perulangan atau looping. Nah, yang pertama adalah while do. Kita akan belajar tentang while do. Sebentar, banyak nyamuk. Saya sebentar ya. Oke. Kita ada kondisi while do. Jadi berdasarkan kondisi berulangnya. Jadi gini, while kondisi berulangnya apa, lakukan aksinya apa. Ya, jadi while kondisi perulangannya, terus aksinya apa. Nah, aksi akan dilakukan selama loop kondisinya true dan berhenti saat loop kondisinya false. Gitu ya. Jadi kondisinya true, kalau true berarti dia akan jalan sampai kondisinya false. Kalau kondisinya sudah false berarti dia akan berhenti. Contoh ini, buatlah algoritma untuk menampilkan deret bilangan dari 1 sampai n. Inputnya adalah n, prosesnya tampilkan bilangan 1 sampai n. Prosesnya ini, terus outputnya adalah 1 sampai n, gitu ya. Nah, kita contoh pakai kode.
Oke, berarti kita akan membuat algoritma untuk program ini gitu ya. Jadi misalkan program underet, rumusnya apa, algoritmanya. Nah, pertama apa? Pertama kita harus input n ya teman-teman ya. Input n kan. Kita pengen tahu berapa banyak sih perulangan gitu ya. Berarti kan input n. Nah kita sebenarnya kan akan begini kan. Sebenarnya kita akan output satu, misalkan n-nya 5 gitu ya. Output 2, output 3, misalkan dan seterusnya sampai output n, kan kayak gini ya. Harusnya kan kita hanya mengeluarkan kayak gini gitu ya. Nah, tapi gimana cara bikin perulangan supaya kita output ini sampai n? Dari 1 sampai n gitu ya. Nah, n-nya berapa? Berarti sebanyak yang di input. Dan kondisinya apa? Dia akan jalan sampai. Berarti kan kalau di sini kita bisa teliti bahwa dia akan melakukan output dari 1 sampai n. Kan? Nah, berarti kondisinya apa kalau dia pengen berjalan? Ada yang kira-kira ada ide nggak? Kalau dia pengen berjalan dari 1 sampai n, berarti apa? Saya, Pak. Gimana, Cahaya? Jika n kurang dari sama dengan. Berarti kan harus ada bilangan yang akan kita outputkan kan? Dan kalau dia belum sampai, kalau dia kurang dari n, maka dia akan di-outputkan terus, gitu kan ya? Logikanya kan kayak gitu. Berarti kan kita butuh suatu variabel, anggap aja i. I mulai dari 1, karena kan kita mulai dari 1 ya. Berarti kalau while i kurang dari sama dengan n, maka dia apa? Lakukan output kan, sorry. I kan kayak gini. Ini and well. Nah, kalau kayak gini, ini kan kita akan outputkan i. Cuma kalau kondisinya kayak gini, kira-kira apa yang terjadi? Kita akan outputkan i kurang dari n. N-nya misalkan 5 tadi ya, berarti ini kan 1. Kurang dari 5. Oke, jalan. Nah, kalau kita pengen ini algoritma, itu kita bisa lakukan tracing. Berarti kan kondisi awalnya atau initial state-nya. I-nya 5, misalkan ya. Sorry, aja. I-nya sahabatnya ya 3 gitu ya. Nah, terus ini I kan di sini ya. I-nya adalah I-nya adalah 1. Nah, terus kita cek di sini. While I kurang dari N. Apakah 1 kurang dari 3? True atau false? Nah, karena true, berarti kita masuk perulangan 1 kan? Atau kalau kita bilang ini di sini kita biasanya bilang iterasi 1. Nah, iterasi 1 itu berarti di perulangan sini. Berarti output I gitu kan, setelah kondisi true berarti kita bisa lakukan aksinya. Aksinya adalah outputkan I. Berarti output apa? 1. Nah, terus karena ini sudah sampai selesai, berarti dia ke atas lagi kan, dicek lagi. I-nya berapa? 1. Apakah 1 kurang dari 3 gitu kan? True atau false? True ya, berarti kan kita lakukan iterasi 2. Outputannya apa? 1 lagi kan? Ini kalau kalian jalankan, ini akan living forever. Karena akan outputannya 1. 1 kurang dari 3 nggak? Iya benar. 1 lagi. 1 kurang dari 3 nggak? Iya. 1 terus. Dia akan muter terus. Karena outputannya kondisinya ini nggak akan berubah.
kondisi ini tidak akan berubah. Nah, supaya kondisi ini itu bisa berubah, supaya kondisi ini bisa berhenti, berarti kan harus ada yang merubah kondisinya gitu ya. Nah, untuk merubah itu berarti kita butuh suatu perubah kondisi. Nah, berarti saya kasih contoh. Kalau di sini perubah kondisinya adalah I disandingkan dengan I plus 1. Atau kalau misalkan nanti kalian di C atau di apa, misalnya I plus plus, itu sama aja. Nah, di sini artinya adalah I sama dengan I plus 1. Nah, I-nya kan 1. 1 ditambah 1 jadi 2. Nanti 2 di sini. Outputkan gitu ya. Coba kalau kita tracing seperti keadaan ini. Kalau ini kan sampai iterasi ke N pun nggak jelas, ini pasti outputnya juga tetap 1 gitu ya. Nggak akan ada berhentinya ini. Kalau kondisi tadi. Tapi kalau kondisinya kita tambahin ini, kita cek di sini. Ini adalah tadi kondisi initial state-nya. N-nya 3, I-nya adalah 1. Terus kalau while, I-nya adalah 1, kurang dari sama dengan 3, true atau false? True ya, true, maka kita masuk ke iterasi 1. Output kan I-nya berarti output 1 gitu ya. Nah, sekarang I-nya berubah kan, dari yang tadinya 1 berubah jadi 1 plus 1. Berarti sekarang I-nya jadi 2. Karena I-nya yang tadinya aslinya 1 ditambah 1 jadi 2 gitu. Bukan satunya di depan ya, tapi satunya di sini. Ini akan diganti 1 plus 1 sama dengan 2. Nah, karena 2 dia kan akan ngecek, karena ini udah selesai ya, sampai ini udah selesai kan berarti ke N-well. N-well kita cek lagi di atas. 2. I kurang dari N. Kan I-nya adalah 2, N-nya adalah 3. Apakah 2 kurang dari sama dengan 3? Iya. Iya, karena iya, kita lakukan iterasi selanjutnya gitu kan, berarti iterasi kedua. Outputnya apa? Di situ apa lakukan? Output I ya, berarti output 2. Benar kan tadi output 1, sekarang output 2 gitu kan. Terus cek di sini. I segmen I plus 1, berarti berapa I-nya sekarang? 2 plus 1 gitu kan, I-nya kan 2. I terakhir kan 2. 2 plus 1, jadinya I-nya 3. Nah, karena udah N-well, kita cek lagi ke sini ke atas. I-nya ada 3. 3 kurang dari sama dengan 3. True or false? True, Pak. True, berarti kita masuk ke iterasi selanjutnya. 3, iterasi ketiga. Berarti iterasi ketiga berarti dia langsung masuk ke aksinya. Aksinya apa? Output I-nya berapa jadinya? 3. 3. Terus sekarang I-nya berubah jadi 4. Terus kan karena udah sampai N, cek lagi apakah I kurang dari N. I-nya adalah 4 kurang dari N-nya berapa? 3. Apakah 4 kurang dari sama dengan 3? Enggak, berarti berhenti kan? Nah, berarti sudah selesai ke sini. Nah, ini kalau algoritma ini dijalankan, keluarannya adalah 1, 2, dan 3. Benar nggak? Dari 1 sampai sama dengan N gitu ya, dari 1 sampai N. Berarti kondisinya ini udah benar. Ya, algoritma kita adalah seperti ini. Tinggal kita masukkan ke kamusnya. Berarti N, I, integer. Begitu. Paham nggak teman-teman? Paham? Paham, Pak. Oke. Sekarang kalau paham,
kita coba bikin perulangan sederhana. Ada teleponnya, aku juga belum pernah bikin. Lihat aja di internet, sudah mau kerja sama apa? Kan itu banyak PDF-nya. Kapan mau? Gini, sekarang kita bikin soal ini kan, kalau ini kan sebenarnya kita tahu kondisinya adalah 1 sampai N. Nah, sekarang soalnya adalah, buatlah algoritma menginputkan nilai terus menerus sampai user menginputkan nilai 99. Jadi sebenarnya sama aja kayak ini, kayak misalkan ini exit gitu ya. Ini juga bisa. Atau karena exitnya kita pakai angka 99 gitu misalkan. Beragama untuk menginputkan nilai terus menerus sampai user menginputkan 99. Jadi kalau misal input pertama kalian 10, nanti disuruh input lagi, inputkan lagi gitu misalkan 5, input lagi 8, input lagi, input lagi 99, berarti dia selesai. Jadi kita akan menginputkan bilangan terus menerus sampai user menginputkan nilai 99. Kalau kayak gini gimana kira-kira perulangannya? Kalau tadi yang ini tuh kita udah tahu 1 sampai N. Nah, kalau sekarang kayak gini, kira-kira gimana? Ya nanti aku disuruh libur. Apa katanya? Terus lagi. Pakai well dalamnya ada scan-nya ya, Pak? Coba pakai scan, ini kan algoritma. Oh iya, input Pak maksud. Pakai perulangan dalamnya ada inputnya, betul. Terus gimana kondisinya? Yuk. Kamu ini bedakan prosesif dan praktik. Nanti kamu ingat-ingat terus. Ini nilainya random atau urut, Pak? Bebas kan dari user kan mau inputkan nilai berapapun boleh. Kalau gini gimana, Pak? Coba. Misalnya kondisinya itu N kurang dari 99 dan juga N lebih dari 99. Ini kalau saya nginputin 100 pun dia harus tetap ngulang gitu ya. Bukan berdasarkan kalau kondisinya lebih dari dan kurang dari 999. Kondisinya ya itu bisa sih, tapi kondisinya harusnya bukan itu. Kondisinya adalah jika dia tidak sama dengan 99 gitu. Pak izin jawab. Ya. Kalau jika nilai belum 99, maka perulangan input terus berjalan. Ya, gimana bikin algoritmanya? Boleh lihat contohnya yang tadi, Pak, bentar. Nih. Well, I ditulis di chat ya, nanti saya ini. Barangmu dulu ya. Barangmu dulu. Ini buah ya rumah.
Jadi kamu masih berani gitu berarti? Masih berani ya? Empat. Apa? Nah, jual. Jual tapi uangnya untuk makan. Pasti kan yang di ini kan. Ini dikirim di chat ya Kak? Iya, Ya, Pak. di chat aja. Nah, Aku yang mau jual itu. Saya mencoba Pak. Ya. oke. Ya berarti masuk itu. Udah ada ya. Lihat, Nggak bisa apa. masuk ini belum ya, kayaknya belum selesai. Iya Pak, shift-nya nggak kepencet, jadi langsung ke kirim. Oke, nanti kirim lagi. Nah, ini coba punya. Nggak ada jual itu. Sorry, Bang nggak ada. saya. Selalu jual kasih gitu loh. Nice. Betul. Jadi ini benar ya. And input n. Well, n tidak sama dengan 99, berarti dia ikut lagi. Tapi kalau dia udah sama dengan 99, maka dia akan berhenti. Betul. Dan jawabannya kayak gini. Siapa? Coba resen coba yang jawabannya kayak gini. Atau yang jawabannya berbeda. Yang jawabannya berbeda boleh kirim di chat. Oh, banyak nih, 4. Jawabannya sama ya. Ada 4 orang. 5. Ini sekarang ada yang jawabannya beda nih. Punya Lainia ya. Nah. Ini jawabannya seperti ini. N, input N. Well, I kurang dari sama 999. Nah, ini lainnya mana? Saya Pak. Nah, ini kan kamu input N. Nah, I-nya berapa nilainya? Oh lupa Pak. Kan I-nya nggak ada nilainya kan? Maksudnya Oh, iya. kan kita nggak tahu I-nya berapa, karena yang akan kita bandingkan adalah N-nya. Nah, terus kalau I plus plus kan kita juga nggak tahu, kan I-nya ini tidak nambah terus. Yang kita ulang itu adalah kita pengen N N-nya kan input terus sampai sama dengan 99. Jadi harus jawabannya benar seperti yang punya cahaya ini ya, kayak gini. Kecuali kamu pengen membuat berapa banyak sih input yang dilakukan gitu. Jadi sekarang kita modifikasi sedikit punya cahaya tadi. Pertanyaannya adalah ubah algoritma ini jadi menghitung berapa banyak input yang dilakukan. Gimana? Nambahin supaya kita tahu berapa banyak sih input yang sudah dilakukan. Berapa banyak input yang sudah dilakukan? Sampai kamu Gimana? Ayo.
Itu Pak, dikasih I sama dengan 0. Nah, di mana? Di bawahnya input. Coba di Ya. chat aja, di chat. Ya, sebentar. Biasa meramalkan dirinya Mister. Nah, pokoknya DSD ya. DSD. Nanti itu harus di. Oh, kenapa saya? Ini. Kayaknya punya cahaya kurang tepat sih. Saya lihat sekilas. Kita cek dulu ya. Nih. Nah, ini kan kamu input sekali nih cahaya. Berarti kan inputnya bukan mulai dari 0 ya. Kan ini kamu udah input. Cahaya kita input ini tadi kan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. 6 kali kita input kan. Nah, kalau ini kan berarti kita misalkan 10. I-nya berapa? Harusnya bukan 0, tapi mulai dari 1 karena kan ini input pertama. Kalau 1 nanti bukannya jadi 2 ya Pak? Kalau Jadi untuk 2 gimana? misalnya iterasi pertama. Loh, nggak apa-apa kan, tapi ini kamu udah input kan. Oh iya. Yang kita hitung adalah berapa banyak inputnya kan. Nah, berarti ini kan kamu udah lakukan input, jadi harus dicatat. Oh ya, ya. Nah, terus ini input. Nah, ini nggak perlu di sini. Berarti outputannya tinggal di, kalau mau di-outputkan ya di-outputannya di luar. Output I gitu ya. Misalkan tadi ini 10 tadi ya, ini kita cek apakah 6 kali betul apa enggak. 6 kali. Coba nih. Ya 6 kali. Pertama kan 10 di input di sini. Berarti I-nya 1 kan. Cek di sini apakah berarti ini kalau kita bikin stressingnya berarti IS-nya ketika N-nya sama dengan 10 pertama ya. 10, I-nya sama dengan 1. Ini kan berapa? 1 kali input. Terus dicek apakah N-nya 10 nih tidak sama dengan 99. Iya kan? Terus berarti kita masuk ke iterasi 1. Nah, dari iterasi 1 kita cek aksinya apa? Aksinya adalah input N. Berarti kan input lagi 100 ini ya. Akan N kita input dengan 100. Berarti I-nya berapa? 2 gitu kan. Kita cek lagi apakah 100 ini sama dengan 99. True. Tidak kan, berarti true lagi kan kondisi ini. Kondisinya udah true, berarti masuk ke iterasi selanjutnya, yaitu iterasi 2. Iterasi 2 N-nya adalah kita masukkan lagi kan, so input lagi. Input N-nya berapa? Oh 5. Berarti I-nya sekarang jadi berapa I-nya? Berapa? 3. Terus cek lagi. N tidak sama dengan 99. N-nya kan 5. Apakah 5 tidak sama dengan 99? Ya, betul kan? Berarti masuk ke iterasi selanjutnya. 3. N-nya berapa sekarang? Kita masukkan contoh 8. Ini biar cepat lah. Kebanyakan. Ini ya.
N-nya misalkan 8. Lihat I-nya sekarang berubah jadi 4. Cek kan 8 nih, 8 nih cek nih. Apakah 8 sama dengan 99? False, berarti di sini true. 8 tidak sama dengan 99, betul. Berarti iterasi 4. Nah, iterasi 4 masuk ke sini. N-nya berapa? Kita isi 99 loh, ya. N kita 99, misalkan nih. Oke. 99, berarti I-nya berubah jadi 5. Terus cek well, apakah 99 tidak sama dengan 99? False kan ya, karena ini kan jadinya sama ya. Berarti berhenti, karena ini 99 tidak sama dengan 99, berarti kan false. Berhenti. Kalau berarti dia berarti akan keluar dari well ini. Nah, terus yang dilakukan terakhir apa? Output kan I. Berarti outputnya adalah ini udah selesai. Output N-nya adalah 5. Berarti apakah betul ini apa kondisinya dilakukan sebanyak 5 kali kalau input tadi seperti ini? Ya, dari 1, 2, 3, 4, 5. Paham? Paham. Oh ya, jadi ini kalau kita hanya melakukan input aja, kalau ini kita tambahkan dengan menghitung input berapa banyak inputan yang kita lakukan. Itu bisa. Gitu. Paham ya? Berarti well do udah mulai paham ya. Nah, sekarang kondisi ini pun gimana? Baru mengerti sedikit, Pak. Oke, sudah mulai paham. Nah, sekarang kita tambah soal lagi biar makin paham. Sekarang ini kan kita ada algoritma seperti ini tadi. Bilangan deret. Nah, kita mengoutputkan 1 sampai N tadi kan. Misalkan N-nya adalah 5. Oh, sorry. N sama dengan 5, berarti kan yang di-outputkan adalah 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Nah, sekarang kalau yang kita outputkan yang hanya bilangan ganjil, berarti misalkan N-nya 5, berarti 1, 3, dan 5. Ini kalau N-nya 5. Kalau N-nya N sama dengan 6, 6 berarti yang di-outputkan adalah 1, 3, dan 5 juga. Gitu. Tapi paham nggak? Jadi yang di-outputkan hanya bilangan ganjil. Nah, kayak gini, gimana algoritmanya? Hampir mirip dengan ini, tapi kita sedikit modifikasi lagi. Kira-kira gimana? Gimana Pak? Kurang paham soalnya. Kalau ini, kita akan mengeluarkan deret 1 sampai N gitu ya. Mengoutputkan bilangan 1 sampai N. Nah, sekarang soalnya ada saya modifikasi sedikit. Mengoutputkan bilangan ganjil dari 1 sampai N. Hanya bilangan ganjil. Kalau tadi kan kalau 5 berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau sekarang hanya 1, 3, dan 5. 2 dan 4-nya nggak usah di-outputkan. Baik Pak, makasih. Jadi kan sebenarnya looping itu tidak hanya berdiri tentang looping aja. Di dalamnya juga bisa ada input output, bisa ekspresi gitu kan, ini kan ekspresi. Bisa input output, ya gitu. Ini tadi juga ada inputnya gitu ya di bawah. Bisa juga ditambah dengan percabangan ataupun perulangan, dalam perulangan pun juga bisa nanti. Sekarang kita tambahin sedikit. Kasusnya seperti itu. Gimana?
Ya, udah ada? Oh, belum. Yo, gimana? Bayhaqi sama itunya ya, sama program sama itunya ya. Kamusnya ya. Oh iya, Pak. Oke. Ini punya Bayhaqi. Ini muncul. Ini ya berarti ya Bayhaqi ya. Iya, Pak. Ini pertama ini div ya ini ya. Iya, di Pak itu. Kalau div jawabannya salah. Mod, Pak, maksudnya. Harusnya mod gitu. Ini ya if atau kalau misalkan pengen sama dengan ya berarti sama dengan berapa? 1 itu juga boleh ya. Kalau tidak sama dengan ya nggak apa-apa tadi. Tidak sama dengan. If I mod 2 tidak sama dengan 0, berarti artinya dia 1 ya. Bilangan ganjil baru di-outputkan, tapi ini akan tetap jalan. Oke, betul?
Nah, apa yang terjadi kalau ini di dalam? Kalau ini di yang nggak jawab, yang jawabannya bukan ini, kira-kira paham nggak algoritma ini? Saya nggak paham. Kalau saya nggak paham, pakai loopnya gimana, Pak? Logikanya. Oke, kita Maksudnya coba. kayak muncul I sama dengan 1 ini fungsinya buat apa gitu? I sama dengan 1 ini buat di sini. Kan kita kan mulai 1 sampai N gitu kan. Nah, 1 sampai N itu berarti kita harus ada yang bisa untuk jalan-jalan. Saya bilang untuk jalan-jalan ya. Ini kan berarti ada jalan-jalannya apa? I-nya yang akan nambah terus. Yang iteratif kan I-nya kan. Nah, butuh suatu variabel untuk iteratif. Nah, iteratifnya mulai dari berapa? Mulai dari 1. Kalau ini di sini kan kasusnya mulai dari 1. Tapi kalau mulai dari 0 ya nanti I-nya mulai dari 0. Jadi ada iteratifnya gitu ya. Makanya di sini I-nya. Di sini yang akan jalan terus kan I. Dan yang akan dilakukan aksi kan ada di I sini. Gitu. Paham nggak, Faisal? Berarti kalau misalnya itu 1 ini buat, jadi kalau misalnya kondisinya benar gitu, dia itu ngelanjut ngelup, tapi ngelupnya itu berdasarkan I yang ada di bawah ini, ekspresi yang ke bawah, jadi I-nya nanti tambah 1 gitu. Betul. Jadi yang jalan-jalan tuh I-nya di sini. I-nya kan mulai dari 1 ya, 1. Oh, dibandingin dengan N, oh dia kurang dari N. Terus tapi di bawah sini kan ada proses penjumlahan lagi kan. Oh, ini sebenarnya bukan I plus plus ya. Kalau misalkan mau pakai sama dengan gini, plusnya 1 ini ya. Di assignment I plus 1 kalau mau pakai sama dengan. Tapi kalau mau plus plus, berarti gini, I plus plus gitu. Artinya kalau kayak gini adalah I di assignment dengan I plus 1. Gitu. Faisal, paham nggak Faisal tadi? Paham ya? Bagian itunya paham. Saya mikir dulu. Makasih, Pak. Ya. Nah, sebenarnya biar kita lebih paham itu di tracing seperti ini tadi. Lakukan iterasi. Iterasi itu output yang dihasilkan apa sih kayak gitu. Nanti kalau udah lama-lama kita nggak perlu tracing manual, jadi kita kayak di otak kita pun udah langsung kebayang, oh ini jalannya gini. Kayak gitu. Paham? Oh, kalau algoritma ini, Pak, yang barusan ini, yang tampil itu kan jika itu nanti habis dibagi tidak, gimana ya? Dia gini, ganjil, misalkan 5 mau 2 dengan berapa? 1. Kalau 6 mau 2? 0. 99 mau 2?
1. 100 mau 2 0. 0. Berarti kan jawabannya kalau mau 2 itu kan hanya kondisinya nilainya 1 atau 0 kan. Nah, kalau di sini kalau yang bilangan ganjil, mana yang bilangan ganjil? 1 599 kan? Yang dimana dua-duanya itu tidak sama dengannya 0, sama dengan 0, sama dengannya 1. Artinya kalau I mod 2 tidak sama dengan 0, berarti kan 1 sebenarnya. Sebenarnya kalau diganti gini juga boleh. Ini juga boleh. I mod 2 sama dengan 1, maka di-outputkan karena ganjil bilangannya. Gitu. Nah, ini siapa yang tanya? Oh, Faisal ya? Ya Pak, sebentar masih mencerna. Ya Pak, memang perulangan ini cukup ini struggle dibanding yang sebelumnya. Karena lebih struggle lagi. Memang lebih susah untuk dipahami. Paham nggak ini teman-teman? Oh, saya mau nanya lagi Pak. Ya, silakan. Untuk yang if yang di dalam itu sebenarnya cuma berguna di seandainya while-nya I sama dengan N kan Pak? Well, if kan di dalam ini ada if. Itu cuma berguna ketika while-nya itu sudah berhenti di N gitu Pak. Bukan. Jadi ketika sudah di N itu dia itu dicek apakah dicek selalu gitu. Setiap kali dia masuk ke iterasi ini, kondisi ini benar, kondisi ini true, proses ini dilakukan. Di if-nya ini hanya untuk ngecek apakah bilangannya itu ganjil atau genap. Kalau ganjil di-outputkan, kalau genap nggak usah di-outputkan. Kayak gitu tok sebenarnya. Oh, oke Pak, terima kasih Pak. Ya, sampai sini paham nggak? Ini susah, tapi ada lagi satu lagi bisa lebih susah lagi kalau dimodifikasi sedikit lagi. Sampai sini dulu paham nggak teman-teman? Atau masih ada yang nggak paham? Ya, ini kita ulek-ulek aja, ulek-ulek ini. Kita banyakin latihan gitu ya biar makin paham.
Ini nggak ada yang bingung, nggak ada yang mau tanyakan? Boleh lihat soalnya lagi, Pak? Oh, Ini kalau soalnya pertama ya, yang tanpa, kalau yang ini kan udah dimodifikasi. Ini kan udah ditambahkan, ini kan kalau soal yang pertama jawabannya yang ini. Tapi kalau soal kedua jawabannya ini, yang udah pakai if dalamnya. Pak, mau tanya, looping Ya, di dalam silakan. looping itu ada ya, Pak? Looping dalam looping? Bisa. Iya, Bisa. while do di dalam while do bisa. Bisa. Bisa, sangat bisa. Perulangan dalam perulangan biasanya digunakan untuk bikin matriks atau bikin, ya banyak sih, banyak hal sih. Bisa bikin banyak hal. Perulangan dalam perulangan. Jadi perulangan dalam perulangan, perulangan dalam percabangan, percabangan dalam perulangan, itu bisa dilakukan semua. Tergantung kasusnya nanti. Oke, dari soal ini saya pengen tambahin satu soal lagi. Sama tentang deret lagi. Ya sederhana dulu tentang deret. Kalau ya soal ini aman ya, bisa semua ya. Sekarang saya tambahin. Soalnya adalah gini. Saya bikin di bawah aja. Sama, buatlah deret sebanyak n. Deret ganjil aja, deret bilangan ganjil sebanyak n. Contoh. Contoh berarti inputnya ya. Contohnya inputnya adalah n. Outputnya adalah bilangan ganjil n pertama. Contoh, ini contoh. N-nya sama dengan 5. Kalau tadi yang keluar adalah 1, 3, 5 gitu kan ya sebelumnya ya. Nah, sekarang enggak, keluarnya ada 1, karena ada 5 berarti 1, 3, 5, 7, 9. Artinya ada 5, 9 bilangan ganjil pertama sebanyak n. Kalau contoh n-nya sama dengan 4 gitu ya. Berarti 1, 3, 5, 7. Sama tentang deret juga. Tinggal dimodifikasi lagi yang tadi. Kira-kira gimana algoritmanya? Sambil kalian mikir, saya tak ke kamar mandi dulu.
Oke, ada yang udah beres? Ini dari Faisal. Ini kamusnya. Kok kamu gak ada kamusnya, Sal? Programnya. Itu udah tadi ya. Oh, kamusnya belum ke copy tadi. Nah, tulisan kamusnya. Kita tulisin program bla bla. Input n. Well, n kurang dari n. N-nya 1. Nah, enggak, ini kan di sini dicek. N-nya misalkan nih kita tracing ya. Initial state-nya. N-nya misalkan 3 gitu ya, Sal. Kamu cek di sini. I kurang dari n. I-nya berapa? Satu dulu. Nah, kan nggak ada 1. Nggak kamu tulis di sini. Di atasnya nggak ada I-nya. Yang di bawah itu bukan ya, Pak? Yang di bawah Nggak while. bisa. Prosedural itu urut dari paling atas sampai paling bawah. Urutan, maksudnya kan dilakukan mana yang dilakukan duluan kan berarti input baru while kan. Nah, I-nya kan nggak tahu berapa nilainya. Ini akan error. Gitu. Paham nggak, Sal? Kurang paham, Pak. Jadi posisinya di mana ya kayak I? Kalau I-nya di atas bisa jalan gitu. Kalau I-nya kamu taruh di sini, nah ini bisa jalan. Karena I-nya kan 1, berarti 1 kurang dari N gitu. Nah kalau ininya nggak ada, I-nya nggak ada, misalkan anggap aja ini nggak ada, I-nya berapa nilainya? Oh iya. Berarti harus disiapkan dulu ya? Iya, harus ada inisialisasinya dulu. Kalau misalkan kamu pakai while-nya ya, kondisinya. Oke, tahu ya salahnya di mana ya? Dan ini pun juga belum tepat nih. 1 plus I bagi min 1. Oh itu dikali Pak, kurang dikali. Kurung dikali 2 itu. Iya. Oh. Anggap aja kalau gini misalkan ya. Berarti ini dikali ya, anggap aja ya. Berarti saat I-nya itu kan sama dengan 1. Terus cek 1 kurang dari 3, iya berarti kan iterasi 1. Di sini output 1 ditambah dengan 1 min 1 0, berarti outputnya 1. I-nya sekarang jadi 2. 2 kurang dari sama dengan 3, iya berarti iterasi 2.
Terus cek outputnya adalah 1 ditambah dengan 2 main 1, 2. 1 Pak, 2 main 1. Ya, 1 kali, kan ini 2 kan, berarti kali 2 ya. 2 plus 1 berarti 3 gitu ya. Jadi I-nya sama dengan 3. 3 sama dengan 3 kurang dari sama dengan 3, iya, berarti output ini 1 ditambah dengan ini adalah 3. 3 main 1, 2. 2 kali 24, jadi 5 ya. Jadi bisa ditarik. 3, ini berarti 5. Ini-nya sama dengan 4. 4 kurangnya berarti ada bukan 1, 3, 5. Oke. Kalau ini secara algoritmanya seperti ini, bisa juga benar. Oke, ini kamu bermain di outputannya. Iya Pak, pakai diulang rumus setiap loopnya. Ya, pokoknya kamu tambah 2 gitu kan sebenarnya. Setiap harusnya kan 1, 3 apa? 1, 2, 3 kayak gitu kamu tambah dengan 2. Iya benar Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi ya jawabannya yang berbeda. Ini banyak loh caranya. Ini BHQ. Pak, boleh lihat soalnya benar, Pak. Kayaknya salah. Oh, salah. Soalnya adalah ini. Oke, udah BHQ. Bentar, Pak. Yang bawah ya berarti ya BHQ ya. Iya, Pak. Juga. Dan jawabannya adalah gini. Mana tadi? Ini. Duh, nggak muncul ya? Kalau bisa ke copy. Apa ini? Kamus A B N. Ini apa?
Nih ya, ini punya BHQ, contoh. N I1, N kali 2. N kali 2 itu B-nya, berarti I tidak sama dengan N. Ini dimaksud A ya, A tidak sama dengan N ya. Jadi gimana nih maksudnya? Yang mana, Pak? Oke, kita coba tracing aja ya. Kita coba initial state-nya, berarti kondisinya adalah N, misalkan kita pakai 5, 3 guys, 4 lah. Terus A-nya 1, B-nya berarti berapa nih? N kali 2, berarti 8, ini kan ya. Cek, apakah A tidak sama dengan N, A-nya itu 1 tidak sama dengan 4, iya. Berarti lakukan iterasi. Tuh. If A mau 2, A-nya adalah 1 mau 2 tidak sama dengan 1 mau 2 sama dengan 1, iya. Output B, berarti output B-nya berapa? B-nya berarti 8, salah dong. Oh iya, Pak, salah, Pak. Iterasi 1 aja udah salah. Pak, kalau misalnya B-nya itu diganti A dikali 2 gitu bisa nggak, Pak? Cuman di dalamnya while B-nya. Gimana coba dibikin algoritmanya aja. Ayo, pasti jawabannya dia berbeda-beda karena ini tadi jawaban dari Faisal. Dia main di outputnya. Ada juga yang main itu di kondisinya. Di sini main di kondisinya ini juga bisa. Ada yang benar, bukan benar sih. Masih ada juga yang dia pakai counting. Ada yang nambahkan counting untuk menghitung. Dia bisa. Yuk. Yuk, ada yang bisa?
Sudah ada yang bisa nggak atau menyerah? Oke, saya kasih contoh ya satu ya. Ada yang dia bermain dengan ini tadi. Ini kan jawabannya tadi ya. Ini kan hasilnya adalah 1 sampai N tadi kan. Oke, kayak gini. Kalau ini dijalankan kan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kalau ditambah dengan yang kondisi if ini tadi mana kondisi if? Oh ini sorry, terus saya copy yang ini aja. Nih, berarti kalau ini kan tadi 1, kalau 5, berarti kan 1, 3, 5. Kalau ini saya ganti gini gimana? Kira-kira apa yang terjadi? I kurang dari sama dengan N kali 2. Kalau kita tadi N-nya sama dengan C3 ya. Berarti kan tadi harusnya kalau yang tadi ya, kalau yang tanpa kita kali 2 gini, berarti kan 1, 3 gini kan ya teman-teman. Ya enggak? Tapi kalau N-nya jadi kali 2, berarti berapa? Kalau N kali 2, berarti ini jadi 6 ya. Ya kan ya? 6. Kalau 6 itu berarti 1, 3, 5 kan? 6-nya enggak masuk kan? Kalau pakai yang ini. Jadi keluarannya benar nggak? 3 bilangan ganjil pertama. N-nya kan 3. Keluarannya ada 1, 3, 5. Kalau N-nya misalkan 4. Kalau N-nya 4, harusnya kalau menggunakan algoritma tanpa di N kali 2, berarti akan keluarnya adalah 1, 3. 1, 3 juga kan ya? Tapi kalau N kali 2, ini kan berarti 8. Kalau 8 itu bilangan ganjil sebelum 8 apa? 1, 3, 5, 7. Ya enggak, bilangan ganjil sebelum 8 kan 1, 3, 5, 7. Ada banyak berapa? Ada 4. Kayak gitu. Jadi hanya tinggal ditambahin ini juga sudah bisa merubah yang tadi kita keluarkan. Nih, bisa menggunakan cara ini. Ini kita hanya mengakali. Ini sebenarnya sama, hanya ngakal-ngakalin kayak tadi Faisal juga ngakalin ya, Sal. Jadi algoritma itu sebenarnya di situ bisa diakalin. Atau enggak, kita juga bisa menggunakan algoritma ini. Sorry, kalau ini masih terakhir tadi. Ini tapi kita pakai counting, teman-teman. Berarti ini ditambah dengan C. C itu sebagai counternya, sebagai penghitungnya. Nah, kita berarti kalau misalkan N, berarti kan sebenarnya si kondisi C-nya itu nanti akan sampai kita sebanyak N. Ya, berarti di sini bukan I, tapi kita pakai C. Nah, C-nya mulai dari berapa? C-nya mulai dari 0. Jadi kalau dia tidak sama dengan bilangan ganjil, maka dia tidak dihitung gitu ya.
Nah, ini di sini cek. Di sini apa? I-nya nggak masalah. I-nya mau jalan terus ya masalah. Yang penting apa? Yang penting dia nanti kalau dia bilangan ganjil dia akan dicek. Jadi kalau dia bilangan ganjil wali di sini nih. Berarti kalau dia bilangan ganjil si C-nya harus ditambahkan. Nah, C plus 1 atau C plus ini sama ya. Jadi kalau ini C-nya sama dengan apa bilangan ganjil dia akan nambah. Tapi kalau enggak ya dia tetap lakukan ini terus dilakukan terus. Kayak gitu. Jadi nanti dia jalan, oh I-nya nambah lagi, jalan, oh I-nya nambah lagi, jalan. Contoh kita lakukan tracing untuk I-S-nya berarti N sama dengan 3, I-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan 0, kayak gitu. Nah, cek apakah C kurang dari ini tadi 2 ya. Awal kali N ya. Apakah 0 kurang dari sama dengan N? Iya. Ya, ini kalau ini kalau mulai dari 1 berarti ini sama dengan, tapi kalau dia mulai dari 0 ini berarti tidak sama dengannya dihilangi. Ini kita mulai dari 1 aja wes biar pakai sama dengan. Ini operasi 1 kurang dari 3 ya tadi ya. Nah, cek di sini I mod 2 sama dengan 1, I-nya kan 1 mod 2 sama dengan 1, iya true. Berarti output 1 kan ya gitu ya. Terus C-nya berapa? C-nya sekarang jadi berapa? 2. 2. C-nya jadi 2. Cek di sini. C selesai, terus ke I. I-nya berubah jadi 2 kan ya? Terus cek di sini, kan ini udah sampai itu sampai well nih, udah selesai. Berarti cek di sini, apakah C kurang dari sama dengan E? C-nya berapa? 2. Kurang dari 3. Iya, betul, kurang dari 3. Berarti masuk ke iterasi 2. Cek, apakah I-nya adalah 2. 2 mod 2 sama dengan 1. Itu atau false? False kan ya? Karena false, berarti dia kondisi if ini nggak akan dijalankan. Berarti dia langsung ke sini, ke I. Berarti dia tadi nggak ngeluarin output, tapi juga tidak menambah nilai C. Berarti hanya ditambah nilai I-nya. I-nya berubah jadi 3. Naik ke atas lagi. C. Min, kurang dari sama dengan N. N-nya adalah 3. Berarti berapa? 2 kurang dari sama dengan 3 kan ya? Berarti true ya. Kalau di sini kan true masih ya. Karena C-nya berapa? C-nya masih 2. N-nya 3. 2 kurang dari sama dengan 3. Benar. Berarti masuk ke iterasi 3. Nah, iterasi 3 cek. I mod 2 sama dengan 1. I-nya berapa sih? I-nya adalah 3. 3 mod 2 sama dengan 1. Iya, betul. Berarti dia output di sini. Bukan output 3. Karena I-nya 3. Output I kan. C-nya berubah jadi 3 gitu ya. Karena C-nya masih 3. Cek ke sini lagi. Apa? Kan udah selesai nih if-nya, berarti ke sini. I-nya berapa sekarang, teman-teman? 4 ya. 4 cek ke atas lagi. Apakah 3 kurang dari sama dengan 3? Iya, berarti masih benar ya. Masih benar. Cek di sini. Apakah I mod 2 sama dengan 0? I-nya berapa? Ayo, teman-teman, I-nya berapa? 4 itu.
4, ya, I-nya adalah 4. Jadi I4 mod 2 sama dengan 1. Salah ya, berarti kondisinya langsung ke bawah. Ini ke iterasi dulu. Nah, karena ini salah, kondisinya salah, tidak sama dengan 1, berarti dia langsung ke kondisi di sini bawahnya, I++. Berarti I-nya berubah jadi 5. Sedangkan C-nya tetap sama, masih 3. Cek lagi ke atas, apakah C kurang dari sama dengan 5? Apakah 3 kurang dari sama dengan 3? Iya, betul. Berarti masuk ke iterasi selanjutnya. Nah, ini iterasi 5. Cek langsung ke sini, ke algoritma lagi. Nah, C kurang dari N, 3 kurang dari 3, betul. Terus sekarang ini, I-nya berapa tadi? I-nya adalah 5. 5 mau 2 sama dengan 1. Iya, betul. Berarti outputkan I-nya. Berarti outputnya adalah 4. So, 5. Outputnya adalah 5 sesuai dengan ini. I-nya, C-nya adalah C+1. Berarti C-nya ubah jadi 4. Nah, terus I-nya berubah jadi 7. Nah, sekarang cek ke atas lagi. C kurang dari sama dengan N. C-nya udah 4, berarti udah berhenti. Nah, yang dikeluarkan berapa tadi? 1, 3, 5. Sama juga. Jadi yang dikeluarkan juga 1, 3, 5. Kayak gitu. Jadi bisa seperti ini, kita tambahkan counting untuk mengcounting. Atau enggak seperti ini, main di kondisinya. Atau yang punya seperti Mumin tadi, main di rumusnya. Kayak gitu. Itu tadi contoh-contohnya, teman-teman. Kalau kita menggunakan while do untuk kasus ketiga tersebut. Paham sampai sini? Paham nggak? Ini kayak counting nih. Ini biasanya sering dilakukan untuk counting kayak gitu. Coba dipahami dulu. Kalau ada yang tanya, bentar ya saya tak sambil ke sebelah bar. Oke, ada pertanyaan, teman-teman? Pertanyaan? Saya tahu kalian pusing. Tapi ya memang seperti itu, perulangan itu memang harus banyak latihan, nggak bisa kalian hanya ngawang-ngawang. Paham nggak? Algoritma ini coba dipahami dulu.
Ayo, ada pertanyaan nggak, teman-teman? Oke, kalau enggak, saya coba kasih pertanyaan aja. Waktu itu saya pernah bikin sesuatu. Saya ada soal gini. Soalnya adalah ini. Ini adalah algoritmanya. Jika P-nya sama, saya kok P sih, N, sorry. Ini adalah N. N sama dengan 5. Hasilnya seperti apa? Jika N-nya sama dengan 8, hasilnya seperti apa? Oke, saya kasih waktu 5 menit. Yuk, tracing. Kalau N-nya 5, keluarannya apa? Kalau N-nya 8, keluarannya apa?
Terus kalau bisa jawab soal nomor C, kita pulang hari ini. Kalau ada yang jawab A, B, C ini benar semua, kuliah kita selesai. Jadi yang mengajari Kristofi itu visi sesuai koordinatnya. Ayo, ada yang bisa nggak? Langsung jawab ya Pak ya. Ya, Yang Tanya apa? yang A itu tadi hahaha. 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 Terus? Yang B-nya hihihi. Terus yang C-nya? Nah, itu nggak tahu, Pak. Oke. Kata teman saya hahaha, Pak. Hahaha. Oke, yang jawabannya A-nya hahaha siapa? Pak dua. Hanya dua. Empat. Hanya empat ya, sedikit ya. Ini jawabnya. Kita coba klasik ya. Klasiknya seperti apa sih? Mana sih? Susu. Kita bikin coba. Nah, kalau kita pakai sini, initial state-nya adalah tuh ya.
N-nya misalkan berapa? 5. C-nya 0. I-nya 1. Cek di sini. Well, I kurang dari N. 1 kurang dari 5. True atau false? True ya. Berarti iterasi 1. Cek. Apakah N mod I sama dengan 0? N kan 5. Mod 1 apa sama dengan 0? Ya, betul. Karena sama dengan 0 berarti masuk ke kondisi if, berarti C-nya berubah jadi tadinya 0 berubah jadi 1. Terus karena ini belum selesai perulangannya terus ke sini I-nya berubah jadi 2. Masuk ke, karena udah selesai N well, masuk ke atas lagi. Cek. I kurang dari N, I-nya adalah 2, kurang dari 5. Ya, betul. Berarti masuk ke iterasi 2. Cek N mod I. N-nya adalah 5, mod 2 sama dengan 0. Salah. Berarti sama dengan 1 kan? Berarti I-nya, apa C-nya nggak berubah. C-nya tetap 1. I-nya 3. Terus masuk ke atas lagi. I kurang dari N. I-nya 3 kurang dari N, 5. Ya, berarti iterasi selanjutnya, iterasi 3. Cek. N-nya adalah 5. 5 mod I mod 3 sama dengan 0. Salah ya. Jawabannya ada 2. Berarti C-nya tidak berubah. C-nya tetap 1. I-nya 4. Cek di sini lagi. 4 kurang dari 5, iya. Terus 4 mod 5 mod 4 sama dengan 0. Salah kan? Jawabannya 3 kan? Berarti C-nya nggak berubah. Ini tadi iterasi 4. C-nya nggak berubah, C-nya tetap 1. Terus I-nya yang berubah. Karena di bawah ini kan, I-nya berubah jadi 5. Apakah 5 kurang dari sama dengan 5? Iya. Nah, terus itu masuk ke iterasi 5. C-nya sama dengan cek. 5 mod 5 sama dengan 0? Iya. Berarti C-nya berubah jadi 2. I-nya berubah jadi 6. Cek apakah 6 kurang dari sama dengan 5? Enggak, berarti selesai. Selesai cek di sini. If C sama dengan 2, output HH, else output HI. Karena C-nya sama dengan 2, berarti output-nya adalah HH. Untuk yang nomor ini, 5. Apa A-nya sama dengan 5? Kalau A-nya sama dengan 8, ini kan tadi, harus ngulangi dari awal lagi ya. Tapi jawabannya yang kedua adalah HI, betul. Jawabannya adalah HI. Nah, dari klasik ini sebenarnya cukup kelihatan apa ininya, algoritmanya. N di output dengan bilangan yang naik-naik terus. Dan bilangan yang ya sama yang C-nya adalah 2 adalah bilangan apa kira-kira? Kelipatan. Bukan. Yang C-nya sama dengan 2 artinya dia habis dibagi 1 dan habis dibagi dengan dirinya sendiri. Kan dari di sini. Dia C-nya berubah kan gara-gara itu ini kan. I-nya adalah 1, berarti dia habis dibagi 1 dan habis dibagi dengan dirinya sendiri. Artinya apa dia? Artinya apa? Algoritmanya apa? Saya udah kasih clue segitu banyaknya loh, masa nggak tahu? Bilangan prima, Pak. Betul. Jadi ini adalah algoritma untuk bilangan prima. Karena bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Ya, jadi ini adalah algoritma untuk bilangan prima. Contoh algoritma seperti ini.
Jadi yang atas ini sebenarnya hal-hal ini bisa diganti dengan bilangan prima. Ini adalah bukan bilangan prima. Kayak gitu. Oke, sampai sini teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Saya Pak, yang di iterasi 1 Pak, Hah? itu bukannya nggak bisa ya di mod 0 Pak? Mana? Yang mana? Yang iterasi 1 itu berarti harusnya C-nya nggak bertambah Pak, harusnya C-nya 0. Soalnya karena di kondisi if itu n mod 0, Di kondisi enggak. Ini kan iya, kasihnya 0. Sorry. Aslinya 0 kan? Kan di modnya bukan dengan mod C, tapi dengan mod I-nya. I-nya adalah 1. C-nya hanya sebagai counter. Nah, biasanya ya kayak tadi kita juga ada counter kayak gini ya. Ini C-nya ini sebagai counter, hanya sebagai penghitung. Sama dengan yang di sini, C-nya hanya sebagai penghitung. Untuk menghitung apa? Bilangan jumlah dia habis dibagi berapanya gitu. Jumlah yang habis dibagi gitu, ya. Gitu, Faisal. baik Pak, salah baca tadi. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan? Ini will do yang memang paling bukan susah sih, cuma kadang kondisinya itu orang pada bingung bikin kondisinya. Oke, nggak ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau nggak ada mungkin kita cukupkan sampai di sini untuk materi yang repeat artis sama for to do minggu depan aja. Karena kalau will do bisa, harusnya for to do sama repeat artis gampang. Oke ya, mungkin itu aja, kita absen dulu.
Ini ya silahkan pakai QR code-nya ya. Yang misalnya nanti pakai manual. Permisi Pak, itunya gagal. Permisi Pak, itunya perlu di refresh linknya. Total.